Oke. Mas Margi, ini sekarang kita sedang berada di sebuah greenhouse. Isinya tanaman melon. Nah, Mas Margi itu sebagai pengelolanya, begitu ya? Pengelola. Ada berapa greenhouse di sini? Yang berdiri sekarang baru 4 greenhouse, dan dalam satu greenhouse ini ada berapa polybag ya? Kalau di sini kan pakainya polybag. Ada berapa polybag? Ini satu greenhouse itu sekitar 600 polybag. 600 polybag melon madu. Ya. Ini kalau tadi saya lihat setelah jalan-jalan ke sana, itu ada yang sudah berbuah, ada yang masih berbunga, ada yang masih berapa hari di depan sini. Jadi memang ini sistemnya memang giliran gitu ya, bergilir. Ya. Tanam seminggu sekali. Tanam seminggu sekali. Tujuannya untuk apa ini? Untuk kontinuitas ke buyer. Karena sudah terjun ke pertanian ya, nantinya ilmu elektroniknya itu nanti saya dimanfaatkan ya. Dimanfaatkan untuk pengembangan di pertanian sendiri. Selamat datang di panggung penyuluhan Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat Tani, hari ini saya sudah di dalam greenhouse yang isinya adalah tanaman melon, ya. Dan di sebelah saya sudah ada petani milenial, beliau adalah Mas Margi. Selamat siang Mas Margi. Selamat siang Mbak Yuni. Sehat ya Pak? Oke Pak, Mas aja deh ya, kayaknya juga jauh di bawah saya, jadi atau adek aja ini. Oke, Mas Margi, selamat siang, sehat nggak? Sehat, kita harus tetap menjaga kesehatan, apalagi di era pandemi seperti sekarang ini. Dan sahabat Tani, tidak henti-hentinya saya mengingatkan kepada sahabat Tani semua, bahwa kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan, terutama 3M. Yang pertama, memakai masker, kedua, mencuci tangan dengan sabun, dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Oke Mas Margi, kita kan ada di lahan ini dan sudah menjaga jarak. Kalau kita lepas masker aja gimana nih, biar ngobrolnya lebih enak? Boleh ya? Boleh. Silakan. Oke sahabat Tani, di sebelah saya ada Mas Margi yang penampilannya luar biasa. Saya agak tadi, wah ternyata anak muda sekarang itu juga tidak melupakan budaya. Ini pakaian adat mana ini Mas Margi? Adat Jawa. Jawa, dengan tidak lupa apa ini namanya ya? Blangkon. Blangkon, tidak lupa dengan blangkonnya. Mas Margi seorang petani muda yang tidak melupakan juga budaya asalnya Jawa, nggih. Mas Margi, ini sekarang kita sedang berada di sebuah greenhouse. Isinya tanaman melon. Nah, Mas Margi itu sebagai pengelolanya, begitu nggih? Pengelola. Ada berapa greenhouse di sini? Yang berdiri sekarang baru 4 greenhouse, dan dalam satu greenhouse ini ada berapa polybag ya? Kalau di sini kan pakainya polybag. Ada berapa polybag? Ini satu greenhouse itu sekitar 600 polybag. Sekitar 600 polybag, lumayan banyak ya Mas Margi. Jadi setiap hari Mas Margi mengurus anak-anaknya. Jadi tanaman melonnya itu sudah dirawat seperti seorang anak. Seperti bayi kayaknya juga perawatannya lebih dari merawat seorang bayi ya gitu ya. Dan Mas Margi, sebelumnya saya kepingin tahu nih profil atau sosok seorang Mas Margi. Awalnya terjun ke dunia pertanian itu gimana ini Mas? Awal terjun ke dunia pertanian sendiri sebenarnya nggak sengaja. Oh nggak sengaja? Karena termotivasi dari Pak Mugiono yang kemarin kita wawancarai sahabat Tani, betul. Sebenarnya saya kemarin 5 tahun ke belakang saya masih kerja di Kerawang. Nah, Kerawang karena pandemi bingung di sana mau ngapain. Oh gitu. Akhirnya diajak bertani sama Pak Mugi. Pulang kampung berarti ceritanya ya. Jadi di Kerawang sendiri itu pekerjaannya di bidang apa ini? Pekerjaannya sebenarnya ikut sama saudara di bidang apa ya? Kuliner. Oh, di bidang kuliner. Oh gitu. Jadi tapi masih tetap berhubungan juga ini tentang pangan, ketahanan pangan. Kalau tadinya di kuliner di pasca panennya, di hilirnya, sekarang di hulunya. Betul sekali. Dan Mas Margi, ini untuk melon yang ada di sini, ini kayaknya itu spesial, nggak seperti melon biasa. Ini varietasnya apa ini Mas? Kalau varietas sendiri jenis melon madu. Melon madu. Ini kalau tadi saya lihat setelah jalan-jalan ke sana, itu ada yang sudah berbuah, ada yang masih berbunga, ada yang masih berapa hari di depan sini. Jadi memang ini sistemnya memang giliran gitu ya, bergilir. Tanam seminggu sekali.
tanam seminggu sekali. Tujuannya untuk apa ini? Untuk kontinuitas ke buyer. Oh, udah ada pembelinya ini berarti? Udah. Oh, jadi Mas Margi pengelolaannya di sini dan tentunya mungkin ada investornya? Iya. Ada ya, oke. Ya. Jadi ada investornya, sudah ada calon pembelinya juga, dan Mas Margi bertugas untuk manajemennya gitu ya. Sekaligus dengan perawatannya, budidayanya dari awal sampai panen nanti. Ya. Dan ini sudah berapa bulan ini? Yang tanam pertama? Yang tanam pertama ini sekitar 36 hari. 36 hari kurang berapa hari lagi sampai dengan panen? Sekitar 30 sampai 40 harian lagi. Berarti panennya nanti sekitar 2 bulanan lebih ya? 2 bulanan lebih udah ukuran optimal ya? Ini nanti ukurannya mau dibikin besar atau berapa kilo ini? Untuk ukuran kita menyesuaikan dari buyer sebenarnya. Untuk grade A-nya sendiri, buyer minta ukuran sekitar 1,3 sampai 1,8. Idealnya segitu memang ya, memang ya. Nanti kalau sudah lebih dari 2 kilo sudah nggak masuk grade A berarti ya? Iya. Nah, untuk satu pohonnya, ini kan ada beberapa petani melon yang untuk satu pohonnya diambil satu saja yang paling bagus. Nah, kalau di Mas Margi ini dibuahkan berapa dalam satu pohon? Kalau untuk satu pohon sendiri ada yang 2, ada yang 3. Ada yang 2, ada yang 3, tergantung apa ini berarti? Tergantung kesuburan pohonnya sendiri. Tergantung pohonnya ya, kalau memang pohonnya bagus dan memungkinkan dibikin 3. Dan beratnya rata-rata nanti berapa tadi? 1,3 sampai? Yang diharapkan sih 1,8 ya, Mbak. 1,8. Ya, kalau dibuahkan 3 ya minimal 1,5 udah. 1,5. Tadi kalau yang saya lihat di sana, tapi belum ada 1 kilo kayaknya ya, Mas ya? Yang sudah berbuah? Yang sudah berbuah sendiri itu rata-rata udah di 8 on. 8 on ya, sudah berarti hampir lah. Ini nanti yang buahnya warnanya apa sih, Mas? Kalau warna luarnya hijau, tapi hijau, dalamnya oranye. Oh iya, melon madu ya, itu yang hijau, dalamnya oranye. Oke. Dan untuk greenhouse yang selain di sini, itu apakah varietasnya akan sama atau ada varietas lain? Untuk varietas kita mengikuti buyer karena kita sendiri udah ada terkait kontrak, ya kita ngikut buyer. Ikut tergantung sananya, tergantung ya, apa permintaannya apa. Oke, nanti setelah 30 hari kemudian kan nanti ada panen pertama ya. Panen untuk yang pertamanya, dan marketnya sudah jelas, nanti sudah ada bayarnya. Kemudian untuk ini kan kita di daerah kayak agak lebih tinggi ya, jadi nggak di dataran rendah. Kayaknya untuk akses ke transportasinya itu agak susah. Ini gimana nih? Saya juga lagi mikir tadi sampai ke sini, wah greenhouse-nya di atas gunung, bukan gunung sih, ini perbukitan biasa. Cuman untuk akses transportasinya kan kayaknya agak susah. Ini gimana nih, Mas? Kalau untuk pasca panennya sendiri itu masih dalam apa ya? Masih direncanakan? Masih direncanakan, karena untuk angkutan sendiri tidak bisa nyampe, angkutan sendiri tidak bisa nyampe lahan. Iya, karena ini di atas. Karena di atas, kemungkinan ya mungkin paling bisa pakai sepeda motor, Mbak. Nanti diangkut sampai ke tempat sortirnya, berarti di bawah ya? Di bawah. Tempat sortirnya nanti di bawah. Nah, ini untuk budidaya melon sendiri, Mas Margi, yang basicnya tadi itu kan dulu bekerja di bidang kuliner. Kemudian basic pendidikannya apa sih? Saya kepengen tahu. Kalau basic pendidikan saya elektronik, Mbak. Wah, malah ternyata elektronik loh. Jadi bisa bikin apa nih? Kayaknya bisa bikin sesuatu yang karena udah terjun ke pertanian ya, nantinya ilmu elektroniknya itu nanti saya tetap dimanfaatkan ya. Dimanfaatkan ya, untuk pengembangan di pertanian sendiri. Contohnya, kalau di Kebumen sendiri kan kemarin ada traktor siluman yang dikendalikan dengan remote. Nah, ini untuk Mas Margi sendiri inovasinya kira-kira apa nih nanti? Untuk perencanaan ke depan ingin membuat drone. Drone untuk nyiram? Untuk semprot. Semprot POC mungkin atau pupuk atau pestisida. Luar biasa sekali sahabat tani. Seorang petani muda sudah
berpikirnya jauh ke depan untuk pertanian kita tentunya. Pertanian yang dahulunya kan identiknya dengan kotor-kotoran di sawah. Ternyata pertanian saat ini dengan pengelolanya anak-anak muda seperti Mas Margi ini juga inovasinya luar biasa. Nanti juga untuk penyiraman, apa tadi POC, pestisida mungkin, untuk pengendalian OPT bisa dengan drone gitu. Luar biasa. Dan saya mau nanya apa lagi, saya bingung. Ini tentang budidaya melon. Mas Margi ini kan baru terjun ke sini ya? Baru terjun ke sini yang basicnya adalah elektronik, tiba-tiba harus terjun ke pertanian. Prosesnya ini gimana? Apa sambil jalan belajarnya atau melakukan belajar dulu sekian lama atau pelatihan-pelatihan dulu atau gimana nih? Atau apa gimana nih? Untuk pembelajaran sendiri ya itu karena kemarin yang ngejurumusin ke pertanian Pak Mugi. Terjerumus ke dalam dunia pertanian. Ya sementara ini masih didampingi. Sambil jalan ya. Oke, jadi memang sahabat tani terutama yang muda-muda jangan khawatir untuk terjerumus ke dalam dunia pertanian karena ternyata mengasihkan begitu ya, Mas Margi ya. Ternyata mengasihkan. Jadi setiap pagi dengan udara yang sangat sejuk di sini, beliau sudah ada di greenhouse ini untuk merawat anak-anaknya, merawat tanaman-tanaman melon. Selain tanaman melon, Mas Margi pernah terjun ke tanaman apa aja nih? Sebelum ini pernah nanam bawang merah. Bawang merah, oh ternyata. Kemudian selanjutnya ada rencana apa lagi? Untuk selanjutnya masih di melon dulu. Masih setia dengan melon. Nah, mungkin nanti melon varietas lain ya Mas ya, varietas lain atau mungkin yang satu keluarga dengan melon, semangka mungkin atau apa nanti. Horti, tapi tentunya kalau horti pernah ya, kalau semacam cabai-cabean gitu, cabai-cabean. Iya, pernah. Pernah ya. Nah, untuk perawatan ini kan nanti tetap dibantu atau didampingi oleh tenaga ahli, tenaga ahli. Untuk ini yang menarik karena saya tadi ada melihat beberapa yang kena semacam OPT, itu langsung ditangani atau gimana ini Mas? Kok kayak tadinya masih ada yang dibiarkan, itu gimana? Sebenarnya itu sudah dalam tahap penanganan, cuman karena pihak buyer sendiri meminta untuk seminimal mungkin menggunakan pestisida. Kan jadi kita menggunakan pestisida nabati. Nah, dengan penggunaan pestisida nabati itu sendiri kan perlu apa? Dibuat dulu dan penyemprotannya pun tidak secara langsung. Iya, memang harus ada kontinuitas waktunya. Harus jadi ini pestisida nabatinya aja membuat sendiri ya Mas ya? Iya, betul. Pestisida nabati membuat sendiri. Tentunya pupuknya juga organik, pasti membuat sendiri ya Mas ya. Nah, ini untuk media tanamnya. Media tanamnya kan ini pakai polybag semua. Di dalam satu polybag ini untuk tukar ilmu juga dengan sahabat tani di rumah. Untuk dalam satu polybag ini perbandingannya gimana nih Mas? Untuk yang di greenhouse sendiri ini untuk perbandingan polybag itu sekitar 5 tanah, 2 arang sekam, 2 kokopit, sama satu pupuk organik ya, pupuk organik padat. Oke, jadi tadi 5, 2, 3, 1. Ya. Bisa disebut juga 1, 2, 3 tadi ya. Dan 5-nya adalah tanah. Gitu. Tetap aja perbandingannya nanti itu sudah campuran yang ideal ya Mas ya. Nah, untuk sistem penyiramannya gimana nih Mas? Untuk sistem penyiraman sementara masih manual. Tapi untuk ke depan kita mau menggunakan vertigasi. Oh, vertigasi. Terus untuk medianya sendiri pun akan kita ubah. Diubah menjadi? Menggunakan arang sekam, kompos, sama kokopit. Tidak menggunakan tanah. Oke, nanti itunya pakai tetes ya, irigasi tetes ya, pakai vertigasi. Kemudian untuk pupuknya, ini dipupuk berapa hari sekali dan dengan apa aja? Untuk pupuk sendiri 5 hari sekali. 5 hari sekali kita masih menggunakan pupuk yang ada di pasaran. Pupuk kimia ya. Pupuk kimia yang ada di pasaran. Untuk kedepannya mungkin ke organik. Tergantung Pak Mugi. Oh gitu, semuanya tergantung karena masih dalam pendampingan ya Mas ya. Oke, nggak apa-apa. Kemudian nanti setelah pemupuk
OPT-nya kira-kira apa aja ini yang sudah tadi ada yang menyerang, apa aja ini? Untuk OPT sendiri hamanya oteng-oteng. Apa itu oteng-oteng? Apa ya? Semacam kumbang. Kumbang okay. Yang memakan daun. Itu akan mengakibatkan produksi makanan daun itu sendiri terhambat. Tapi ini kan karena di dalam greenhouse, tapi hama masih bisa masuk ya Mas ya? Iya, jangan beranggapan kalau udah di dalam greenhouse itu sendiri aman. Hama sama virus itu tetap bisa masuk ya. Kemudian juga penyakit juga harus waspada ya Mas ya. Betul. Terutama jamur mungkin ya. Jamur sendiri, untuk jamur sendiri penanganannya kita pakai lengkuas. Oh, tradisional ya, lengkuas. Terus pakai bawang putih. Sama lidah buaya. Tetap organik berarti ya. Tapi itu jadi ya bisa ya? Bisa. Oke deh. Terus kemudian ini OPT sudah tadi, penyiraman sudah, pemupukan sudah. Apalagi ya Mas? Nah ini yang ditunggu-tunggu adalah panen. Saat panennya lagi 30 hari kemudian ya? Oke, jadi ini tadi kan karena panennya nanti sudah ada pembeliannya ya, calon pembelinya, apakah nanti tetap akan ada penjualan yang untuk pengepul atau murni 100% ke buyer? Murni 100% ke buyer. Oh, saya nggak kebagian berarti ya. Padahal saya mau ke sini loh pas waktu panen besok. Nggak apa-apa, nanti ada yang di sebelah bebas, saya bisa ngambil yang di sana. Oke, Mas Margi. Kemudian kegiatan Mas Margi sehari-harinya ini apakah sekarang lagi fokus di bidang pertanian atau ada kegiatan lagi? Untuk saat ini fokus di bidang pertanian. Fokus, benar-benar petani sejati ya. Dan sahabat tani, seorang petani milenial, ini saya bisa sebut petani milenial ya, karena masih muda sekali, sepertinya belum ada 30 tahun ya Mas ya? Baru 25. Baru 25, ternyata saya merasa tua banget di sini. Oke sahabat tani, sebagai seorang petani muda, Mas Margi kan bisa menginspirasi sahabat tani yang ada di rumah. Nah sahabat tani sudah lihat sosok seorang Mas Margi, jadi sahabat tani di rumah jangan khawatir, tidak perlu khawatir untuk terjun di dunia pertanian, karena ini juga akan menghasilkan. Jadi pertanian itu tidak melulu tentang kotor-kotoran gitu ya Mas Margi. Petani muda juga bisa sukses. Oke sahabat tani, petani Indonesia berjaya, sejahtera dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen, aktif, kreatif, inovatif. Saya Yuni Mersi, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Mas Margi. Terima kasih kembali. Maskernya bisa dipakai lagi.